Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Mupi Channel. Apa kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja. Nah, di video kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film Girl From Nowhere Season 2, episode sekian. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video ini, klik dulu tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Gimana? Udah? Kalau gitu langsung saja ke videonya. Meluncur. Seperti yang sudah kita ketahui, di film Girl From Nowhere season kedua ini, kita dikejutkan dengan sesosok wanita cantik dengan kepribadian hampir mirip Nano, yang bernama Yuri Pujiastuti. Enggak lah. Ya, namanya Yuri. Jadi di intro awal film itu, ditunjukkan tuh seorang wanita yang lagi tiduran di dalam bak mandi. Penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari kusiram semua, mawar melati, semuanya indah. Anjing malah nyanyi. Nah, jadi si wanita itu gak tau mati atau gimana. Kemudian datanglah Nano dan meneteskan darah di bak mandi itu. Ketika wanita itu bangkit dan memiliki kepribadian seperti Nano dengan penampilan khas rambut ikat belakang menggunakan pita merah. Dan nantinya akan selalu muncul di setiap episode di season kedua ini. Oke, kita lanjut. Di awal film diperlihatkan tampilan layar USG yang memperlihatkan janin yang bergerak. Ternyata wanita yang hamil ini adalah seorang siswi yang bernama Paige. Tanpa ekspresi apa-apa, dia berjalan menuju kelas dengan perut bunting dan setelan seragam sekolah. Seperti biasa, Nano menjadi murid baru di sana dan memperkenalkan diri dengan gaya khasnya. Semenjak Nano memperkenalkan diri, ada seorang pria yang terus memperhatikannya. Dia bernama Nanai yang merupakan calon ketua OSIS dan seorang playboy yang hanya mengincar kenikmatannya saja. Pada saat duduk di kelas, Nano diingatkan agar jangan pernah jatuh cinta kepada si Nanai karena dia sudah terkenal karena kepakboyannya. Gak apa-apa brengsek, yang penting ganteng ya kan? Alasan kenapa si Nanai ini bisa bertahan di sekolah itu ialah karena dia berprestasi di sekolah itu dan juga karena ayahnya si Nanai itu kaya raya. Jadi bisalah dikasih cicis karung 2 karung mah itu pihak sekolahnya. Namun di jam istirahat, Nano dan Nanai makan bersama di kantin. Anjay betul si Nanai ini nih, bangke lah. Sahabat si Nanai yang bernama Jeng selalu mengadakan taruhan. Taruhannya itu menebak berapa lama Nanai bisa melakukan perikeh-kimochian bersama wanita yang sedang dekat dengan Nanai. Bisa-bisanya anjir dibikin taruhan. Seperti di awal film tadi, seorang wanita bunting bernama Paige, dia adalah salah satu korban dari pelampiasan nafsu seorang Nanai. Suatu ketika, Paige bertemu dengan Nano di toilet. Paige memberitahu Nano bahwa dirinya dijadikan bahan taruhan oleh anak-anak di sekolah itu. Di sini, Paige juga mengatakan bahwa dirinya tidak mau kalau seandainya Nano menjadi korban. Padahal kalau si Paige tahu, ini adalah awal karma untuk si Nanai. Pasti dia dukung banget tuh si Nano, gue yakin. Tibalah di titik tujuan si Nanai mendekati Nano, yaitu melakukan perikeh-kimochian tepat di waktu 3 hari, 3 jam, 33 menit. Ada apa dengan angka 3? Di sini nih saya nggak bisa nayangin. Waduh, pokoknya anjay gurinjay dah. Bertahu Nano seganas itu anjir. Keesokan harinya, pemenang taruhan diumumkan. Jadi, di tebakan paling mendekati, dia pemenangnya. Ketika sedang melakukan pengumuman pemenang taruhan, datanglah Nano ke dalam kelas, sehingga membuat mereka panik. Tapi di sini, Nano malah membantu membacakan hasil taruhannya, dan membuat semua orang bingung. Dengan keajaiban Nano, dialah yang memenangkan taruhan dengan menulis jawaban 3 hari, 3 jam, 33 menit. Dan ia berkata, aku juga seorang pemain. Jadi, lihat siapa yang dipermainkan di sini. Di saat Nanai sedang berlatih judo, ia tidak seperti biasanya dan beberapa kali dikalahkan oleh Jeng. Si Nanai menahan rasa sakit di perutnya. Dia juga belum menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Akhirnya dia pergi ke toilet dan muntah-muntah. Di sana Nanai bertemu dengan Nano. Anehnya Nanai memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Nano. Awalnya Nano memang menangis, tapi ketika Nanai pergi, Nano mengeluarkan ketawa andalannya. Berkata kepada Nanai, mulai hari ini kamu akan merasakan sesuatu. Hehehe boy. Setelah mengakhiri hubungannya dengan Nano, ia langsung mengencani wanita lain. Akan tetapi, ketika mereka akan melakukan perikeh-kimochian, si wanita lari ketakutan karena takut melihat perut Nana yang buncit.
Hari demi hari perut Nanai makin membesar. Tapi kebrengsekan Nanai belum juga hilang dan gak sadar-sadar. Nanai kembali mengencani dan seperti biasa ketika akan melakukan perikekimocian, wanita tersebut lari. Karena kaget melihat perut Nanai yang bunting. Karena merasa penasaran dengan apa yang terjadi pada dirinya, ia pergi ke dokter dan memeriksa perutnya dengan cara USG. Ketika Nanai melihat monitor, dia dikejutkan dengan janin yang bergerak, yang artinya Nanai hamil. Gak kebayang anjir, itu hamilnya di usus atau di mana? Terus keluarnya dari mana kalau tanpa sesar? Malah jadi ingat foto kartun ini anjir. Berita kehamilan Nanai ini menyebar luas dengan cepat, sehingga semua murid di sekolah tahu bahwa Nanai hamil. Orang tuanya juga mengetahui anaknya hamil dari berita. Mereka memarahi Nanai sehingga ia kabur dari rumah dan menempati suatu tempat, entah itu kos-kosan atau apa. Hingga tiba di titik di mana Nanai ingin menyerah dan mengakhiri hidupnya. Dia meminum banyak obat sehingga ia muntah darah hingga pingsan. Ketika terbangun dari pingsan, ia mengambil sebilah pisau untuk mengakhiri hidupnya. Ketika ia akan menusukkan pisau ke perutnya, terdengar suara ketukan pintu, sehingga ia membatalkan niatnya tersebut dan pergi keluar untuk mengecek siapa yang mengetuk pintu. Ketika dicek, tidak ada siapapun di sana. Namun terlihat seorang wanita yang berjalan dengan rambut ikat belakang menggunakan pita merah. Di sini kita tahu itu siapa. Ya, Yuri Fujiastuti. Ketika Nanai akan kembali masuk, ia menemukan sepucuk surat yang berisi, "Kenapa kau bisa hamil? Coba ingat. Siapa wanita terakhir yang kau tiduri?" Dan ya, Nanai berpikir Nano lah yang membuat dia bisa hamil. Emang iya, cowok. Siapa lagi kalau bukan Nano? Nanai pun bergegas menunggu Nano di luar sekolah dengan daster dan wig yang dipakainya. Ketika Nano datang, ia langsung menariknya. Di sini Nanai meminta pertanggungjawaban. Tetapi Nano tidak peduli. Ketika Nanai pulang, ia bertemu dengan Patch. Nanai menangis di hadapan Patch dan menyesali perbuatannya. Namun Patch pergi meninggalkan Nanai. Hingga tibalah di saat Patch melahirkan dengan normal dan bayi yang sehat. Sekarang giliran Nanai yang melahirkan. Gak mungkin lah dia lahiran normal. Dia hamil aja gak normal. Nanai pun disuntik bius oleh dokter. Ketika ia siuman, ia kaget karena dokter memberikan bayinya yang sehat dan normal. Scene pun berpindah di kosan Nanai. Di saat bayinya nangis, Nanai masih belum menerimanya. Dia berniat untuk membunuh bayi itu. Namun nampaknya ia tak tega melakukan hal itu. Dan anjirnya lagi, asi si Nanai ini keluar dong. Dan si bayinya langsung ngempeng ke si Nanai. Ralat, bukan asi, tapi asa. Air susu ayah, anjir. Kemudian datanglah Nano ke tempat Nanai untuk mengunjungi dan memberikan keperluan bayi. Namun Nano tetap pergi dan meninggalkan Nanai. Ketika Nano berjalan meninggalkan tempat itu, ia menemukan banyak fotonya berserakan di sana. Sehingga ia mengikuti foto tersebut sampai ke atas loteng. Di atas sana terlihat tulisan "See you soon" dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, dan tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.